Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Marketingmu bagus, tapi sales lu drop? Guys, ini gue pengen cerita ada sebuah fakta bisnis yang kurang terlalu menyenangkan. Dimana ada sebuah kegiatan atau banyak kali gue temukan. Kegiatan marketingnya tuh bagus banget, epic, visualnya oke, campaign-nya bagus, semuanya oke. Hasilnya juga memuaskan sesuai dengan target masuk lah gitu. Tetapi begitu dilakukan konversi kepada perhitungan sales atau transaksi atau penjualan, ini kok kurang bagus ya, kurang seksi, tidak sesuai harapan, malah mungkin drop nih, kurang bagus gitu. Nah, ini adalah hal yang buat marketer itu sebuah hal yang, aduh ini buruk banget gitu loh. Jadi marketingnya bagus nih, misalnya engagement, like, comment, share-nya bagus gitu kan, mungkin bisa sampai viral kontennya, tapi penjualannya tuh nggak sebegitu hype-nya, nggak sebegitu tingginya, atau flat aja, atau sama seperti bulan-bulan atau periode tidak ada campaign. Nah, ini sangat mungkin terjadi. Jadi teman-teman perlu tahu nih, di dalam marketing itu ada funnel kan, ada proses kan. Nah, di sales juga ada funnelnya. Seringkali kita fokusnya adalah ke marketing funnel. Jadi susun tuh. Dari orang belum kenal sampai jadi kenal, sampai akhirnya tahu, tertarik gitu kan. Gue mau follow, gue suka akunnya gitu kan. Udah gitu. Tapi atau mungkin sampai dapetin database-nya lah, hebat gitu kan, dapetin leads-nya gitu kan. Tapi ketika dilakukan proses penjualan, proses offering, proses transaksi menuju transaksi ini justru tidak terlalu bagus karena nggak disusun dengan rapi. Atau talent atau SDM yang melakukan closing ini tidak kompeten. Atau tidak ada mungkin skripnya. Nah, ini yang terjadi sama salah satu klien gue juga gitu kan. Jadi kita susun, marketingnya bagus, semuanya bagus. Nah, untuk areanya sales, karena bisnisnya B2B, dia udah ada, ini karena bisnis konvensional, sudah ada pasukan tim salesnya lah gitu kan di internal mereka. Dan kebetulan ini di luar areanya gue nggak bisa banyak intervensi di area sales ini karena udah ada orangnya, udah ada PIC-nya ngurusin, udah ada talent-talentnya gitu kan. Ya udah, jadi partnya digital marketing yang gue lakukan sampai mengumpulkan leads. Begitu leads-nya sudah ada, dikasihkan leads-nya. Ini pokoknya sampai sini semuanya bagus, smooth, secara report bagus. Tapi begitu dikasihkan leads ini, di-handle oleh para sales ini, penjualannya dari sekian banyak leads gitu, paling satu, angkanya juga nggak signifikan gitu. Padahal dari leads ini kita kan bisa bikin conversion rate misalkan besar lah, 50% lah gitu kan. Kita bisa ngejar ke situ. Ataupun dari setiap closingan bisa di-up nilainya, amount-nya bisa dinaikkan. Nah, ini kan butuh keterampilan khusus, yaitu orang-orang yang paham tentang bagaimana menjual, bagaimana offering, bagaimana closing, bagaimana bisa personal approach, dan lain-lainnya teknik di dalam juga sales ini gitu. Termasuk juga ada script, bagaimana greeting, bagaimana membangun hubungan, bagaimana bisa engage banget gitu kan. Khususnya ini kan kaitan dengan B2B gitu kan. Nah, ini yang sebuah part yang perlu juga dipersiapkan. Dan sayangnya dalam kegiatan digital marketing, sales itu biasanya lepas tuh dari apa yang bisa kita kontrol. Biasanya sudah di-handle oleh internal dari brand atau perusahaannya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini business owner yang melihat video ini, teman-teman consider ketika ngerancang sebuah kegiatan digital marketing, usahakan dari A to Z gitu. Z-nya itu adalah closing. Dan kalau memang teman-teman ada pasukan salesnya, itu tolong dioptimalkan, diberdayakan, entah di trainingin kembali atau disuruh belajar sales, suruh belajar komunikasi dan lain sebagainya supaya imbang nih. Jangan dikasih leads mental, kasih leads mental. Nah, itu yang biasanya B2B. Kalau untuk teman-teman yang B2C, yang kegiatan transaksinya sudah di-online-kan, misalnya ke marketplace, ke e-commerce, teman-teman beruntung karena proses ini teman-teman sudah dibantu oleh teknologi dan sudah bisa di-tracking. Dan misalkan spend iklannya berapa, udah bisa dihitung tuh, langsung kelihatan. Dapatnya transaksinya sekian. Nah, teman-teman yang bergerak di B2C atau yang retail, ini umumnya sedikit lebih nyaman karena proses seluruhnya dari
end to end nih, A to Z-nya itu sudah bisa dioptimalkan semua, di-handle bahkan oleh digital marketer. Yang susah adalah biasanya yang teman-teman yang industrinya B2B. Itu kurang lebih cerita dari gue, semoga bermanfaat buat lo semua. Kalau teman-teman membutuhkan layanan digital marketing, bisa hubungi Stack Vision dan atau kunjungi website di sini. Bye-bye.